Oke, baik, kita lanjutkan dengan pembahasan soal kali ini saya bakal bahas soal UAS Teknik Teknik Bioenergi tahun 2023 dan 2024 UAS tahun lalu, di mana nomor 1 sampai 3-nya itu udah dibahas ya, di YouTube Bang Arif. Sekarang bakalan kita bahas buat nomor terakhir itu nomor 4. Nah, ini soalnya reaksi sintesis metanol berlangsung sesuai dengan reaksi kesetimbangan juga, di mana gas CO dan H2 dapat diperoleh melalui proses gasifikasi biomasa. Jika gas hasil gasifikasi yang diumpatkan ke dalam reaktor sintesis metanol diasumsikan sudah berada pada kondisi stoikiometrik. Kondisi stoikiometrik itu kan komposisi senyawa berarti dari posisinya berarti mol CO, mol H2, dan mol CH3OH pada saat kesetimbangan. Apabila reaksi terbangun kondisi yang sebagai berikut. Jadi, uh, maksud dari soalnya sendiri kita disuruh cari komposisi senyawa pada saat kesetimbangan dengan berbagai kondisi, yaitu kondisi standar, terus tekanan 1 atm dan temperatur 250 derajat, tekanan 80 bar dan temperatur 250 derajat, dan di kondisi jika hidrogen dalam keadaan ekses berlebih sebanyak 50% dari kebutuhan stoikiometriknya. Oke, kita bahas di yang pertama dulu. Nah, kalau untuk kondisi standar ini kita butuh data CP0, delta H0, delta G0 dari CO, H2 dan CH3OH. Ini bisa dapat di buku atau internet. Nah, dapat tuh tabelnya tuh nilai-nilai di sini aja kali yang ditulisin. Senyawanya CO dalam kadar gas. Biasanya kalau di buku yang paling belakang sih, bagian steam table juga, di situ biasanya ada H2 gas, C3 OH gas, CP, delta H0, delta G0, nilainya 4,467 minus 110,5 minus 137,2. Ini kalau unsur tuh delta H 0, delta G 0. CP-nya CP di sini tuh sebenarnya CP rata-rata ya, yang di temperatur standar, jadi bisa dipakai di temperatur manapun. Terus ini 3,468, ini 5,547, delta minus 200,66, ini minus 161,96. Nah, kalau udah punya tabel ini, nah baru kita bisa nyari uh, nilai K-nya. Kita nyari nilai K. K itu kan kalau rumusnya kita kan K0 kali K1 kali K2. K2 itu kalau misalnya delta H-nya tidak konstan.
Kalau nggak satu, itu dipakai kalau misalnya temperaturnya berubah-ubah atau T-nya tidak sama dengan 298 Kelvin. Nah, berarti di kasus kali ini, kasus pertama itu kita pakai K sama dengan K0 aja. Karena temperaturnya karena temperaturnya 298 Kelvin. Oke, berarti sama dengan rumusnya eksponensial dikali minus delta G0 reaksi per RT 0. T0 di sini 298 Kelvin. Berarti kita cari dulu nilai delta G. Nah, delta G 0 reaksi itu pasti 100 dengan sigma delta G 0 produk min sigma delta G 0 reaktan. Berarti minus 161,99 dikurang dan kurang minus 107,2 tambah 2 dikali 0, hasilnya minus 24,76. Masukin ke sini minus 24,76 dibagi 8,314 dikali 298 dapat hasil K sama dengan 1,01. Nah, ini kita dapat nilai K-nya nih. Dapat nilai K-nya dulu. Kita harus agak dapat nilai K-nya kan. Nah, kan kita tahu kalau di kimia dasar atau kejelasan itu K sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien produknya per konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisien reaktan. Ini kan sebenarnya. Nah, kita cari nih produk reaktan itu kayak gimana. Produk reaktannya berarti kan ini kan CO dalam keadaan setimbang kan ini berarti 1, 2, 1. Berarti ini epsilon, ini 2 dikali epsilon, ini epsilon. Nah, ini yang nanti kita masukin di produknya. Ini reaktannya. Nah, ini yang anggaplah 1, 2 ini tuh si pangkatnya. Jadi kan
kalau dibalikan tadi kan K sama dengan epsilon dikali epsilon dikali 2 epsilon pangkat 2, berarti 1,01 mencolokkan bisa 1/4 epsilon kuadrat. Berarti kan nanti epsilon kuadrat sama dengan 1/4,04 ya. Terus epsilon sama dengan akar dari 1/4,04 sama dengan 0,497 497 ya. Nah 0,497 bahkan kita tahu nih kalau di epsilon itu sama dengan molnya CO saat ekivalen, terus dia juga dia molnya CH3OH saat ekivalen, berarti mol CO itu mol CH3OH sama 0,497 mol. Nah untuk mol H2 sendiri kan berarti kan dia 2 kali epsilon, 2 dikali 0,497. Nah, ini buat sebenarnya ini tuh buat menjawab tentang komposisinya. Komposisi senyawanya epsilon dikali mol H2 itu dia sama dengan berapa? 0,995 nih 0,995 mol. Nah selesai deh untuk bagian nomor 1. Lanjut ke bagian nomor 2. Nah kalau buat nomor 2 ini kan kasusnya tekanan 1 atm dan temperatur 250 derajat celcius. Temperatur 250 derajat celcius itu kan berarti kan 50 tambah 273 sama dengan 13 523 Kelvin. Tekanan 1 atm, tekanannya standar nih, cuman temperaturnya berubah. Nah kalau buat temperatur berubah berarti kan K sama K0 dikali K1 dikali K2, berarti kan dia pakai K1 kan, karena temperaturnya tidak sama dengan 298 Kelvin. Tapi buat K2 nya karena dia delta H nol, reaksinya itu sama atau tidak berubah, bisa diabaikan. Bisa diabaikan karena sama kan apa si
senyawanya atau produk dan reaktan itu sama, tetap CO ditambah 2H2 menghasilkan CH3OH. Oke, berarti lanjut ke perhitungan selanjutnya. K6 tadi nilainya 1,01 dikali K1. K1 itu rumusan eksponensial dikali minus delta H reaksi 0 per RT0 dikali 1 minus T0 per T. Kondisinya T0 sama 298 Kelvin. Ini K1. Kalau kita hitung, berarti kita harus hitung delta H-nya dulu. Delta H 0 reaksi, kan? Delta H, kalau delta itu adalah sigma delta H produk min sigma delta H 0 reaktan. Berarti berapa? Minus 200,66 dikurangi minus 110,5 delta H 0 reaksinya berarti sama dengan minus 90,16. Dapat delta H nih. Jadi tinggal dimasukin ke sini. K1 sama dengan eksponensial minus 90,16 dikali 8,314 dikali T-nya tuh T0 berarti 298 kali 298 per 523, berarti kasarnya sama dengan K1 sama dengan 1,016. Nah, K1 nya ke sini 1,016, itu nilai kalian nanti bakal dapat 1,02616. Nah, udah dapat nilai kalian sama kayak proses yang pertama. Kita lanjut cari komposisi senyawa. Komposisi senyawa dan sama ya, nilai K-nya tuh produk pangkat koefisien produk per reaktan, koefisien reaktan. Nah, kan tahu sendiri tadi kan K-nya berarti kita ganti 1,02616, produknya kan tadi epsilon per epsilon dari CO, ini dari CH3OH, ini dari CO, dan yang ini dari 2 epsilon kuadrat itu dari H2. Kita nanti kan 1,0216 coret-coret 1 per 4 epsilon kuadrat. Nah, epsilon kuadrat sama dengan 1 per 4 dikali 1,0216. 1,2 2616
0,02616. Jadi epsilon 9 berarti akar 1/4,1046. Epsilonnya hasilnya bakal 0,49. Terus kita lanjut cari komposisi masing-masing senyawa. Tadi kalau epsilon itu dia buat mol yang tadi itu CO tambah H2 gas menghasilkan CH3OH gas ya. Iya. Ini berarti epsilon, ini 2 epsilon, namun kalau epsilon kan dia mau CO sama dengan mau CH3OH, jadi ya sebenarnya 0,494 mol. Kalau buat mol H2 dia kan 2 epsilon, berarti 2 dikali 0,494, hasilnya itu 0,988 mol yang dapat buat yang kedua. Lanjut, berarti udah sekarang nomor 3. Ketika tekanannya 80 bar, P-nya pengaruh tekanan terhadap konstanter timbangan. Berarti P-nya sama dengan 80 bar. Buat temperaturnya sama dengan 90 tambah 273. Berarti kan jadi 3,523 Kelvin. Nah, kondisi bar ini kita ubah jangkauannya ke PATM. PATM berarti per ATM. Jadi 8,95 ATM. Kita cek dulu. Dan ini sebenarnya kalau ATM kan dibaca tanpa lupa dibagi 1,013.
hasilnya 78,97 atau 1,0. Ya, 0,97 ATM. Ini feedbacknya. Nah, kan komposisinya ini asumsinya delta H0 tidak berubah, berarti K2 dapat diabaikan. Nah, dapat nah karena ini perubahan tekanan, berarti Kp yang dipakai, berarti jadi kesetimbangan tekanan. Nah, kalau biasanya sama aja ya, Kp, Kc itu konsentrasi produk pangkat koefisien produk per konsentrasi reaktan pangkat koefisien reaktan. Nah, berarti kita cari dulu si nilai K-nya. K-nya berarti dipengaruhi sama K0 sama K1 aja. Berarti kan ini sama kayak soal B. K-nya sama dengan 1,0261 6. Dapat nilai K-nya itu berarti nanti kita cari komposisi. Cari komposisinya, cari komposisi reaksi lah, epsilon. Nah, yang agak berbeda di komposisi reaksi yang kalau temperaturnya tekanannya konstan atau cuma Kc doang yang dicari, dengan Kp tuh dia dari tabel stoikiometri nanti CO 2 gas tambah 2H2 gas hasilkan CH3OH NRS. Nah, karena kan kalau yang tadi diasumsikan sudah berada pada kondisi stoikiometrik. Nah, kondisi stoikiometrik itu cuma berlaku kalau misalnya kesetimbangannya terhadap konsentrasi. Kalau terhadap tekanan, berarti kita harus nyari saat setimbangnya dia pada saat sisanya berapa atau setimbang berapa. Ini kan ini 1 mol, ini 2. Nah, kalau ini belum ada kan belum terbentuk, berarti kan ini nanti epsilon reaksi ini 2 epsilon dan ini epsilon kan. Nah, kalau dikurangin pada 1 epsilon, terus kalau dengan berarti jadi 2
ini 2 epsilon, nah ini jadi epsilon aja kan. Nah ini tuh nanti dipakai buat KP nya. Nah KP nya gimana, berarti KP sama dengan nanti konsentrasi produk pangkat koefisiennya ya per konsentrasi reaktan pangkat koefisiennya itu dikali sama P nya, kali P nya tuh 78,97 atm, tekan KP nya 1,02616 kali per epsilon dikali 78,97 bukan tulisan harus ini masuk juga ke produk kali P total nih. P total. Nah ini kalau KP ini berarti kalau CO itu 1 min epsilon kali P total nanti dikali 2 min epsilon kali P total kuadrat. Ini kan berarti kan nanti kalau disederhanakan 1,0216 terus total dulu nih total kecor ini kalau misalnya sederhanain nanti kalau yang dikali sini jadi hasilnya 2 kurang 2 epsilon minus 2 epsilon tambah 2 epsilon kuadrat ini langsung sebenarnya kuadrat juga berarti gampang jadi berarti 41 min epsilon pangkat 3 dikali P total kuadrat. Nah ini kita nyari epsilon pakai solve kalkulator aja, dapat epsilonnya nanti 0,966 dapat 0,966 cari ini berarti komposisi senyawa. Ini kan kalau
Kalau epsilon itu dia saat epsilon itu dia buat CO sama buat CO3 OH dia 0,966 mol. Kalau buat uh, 2 berarti kan 2 dikali epsilon 2 dikali 0,966 hasilnya berarti 1,932 mol. Ini hasilnya komposisinya masing-masing komponen. Lanjut ke yang tiga buat pembuktiannya, kalau misalnya pena dari 1 ATM ke 78,97 ATM ya kan, berarti naik kan P-nya. Kesetimbangan berdasarkan teori ya, akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Ini konsep kalau misalnya masih ingat di SMA tuh vocil kan berarti kalau V itu kan berbanding perfect ya, ini seperfect. Kalau volume kan geser ke mol yang kecil, kalau volumenya kecil, volume turun geser ke mol yang lebih kecil. Nah kalau di tekanan berarti kebalikannya, kalau tekanan naik baru dia geser ke mol yang lebih kecil, kalau tekanan turun dia geser ke mol yang lebih besar. Berarti komposisi reaktornya meningkat. Bisa dilihat dari CO ditambah 2H2 hasilkan CH3OH, ini kan 1, ini kan 2, jadi 2/1. Sip. Lanjut ke soal terakhir. Jika hidrogen yang disuplai ke dalam sistem diberikan ekses berlebih 50% dari kebutuhan stoikiometriknya, ekses 50% penutup ekses 50% berarti kan berlebih dikali kan H2 itu 2 mol ya. 2 dikali ekses ini 2 mol tuh dapat dari ini kan CO ditambah H2 2H2 CO3OH ini 2 dari sini. Ini kan kalau di ini kan 2 dikali 50% 1/2 berarti jadi
kali U satu, jadi satu mol aja eksesnya si ekses 20% H2. Nah berarti kan mol total H2 setelah eksesnya kan berarti 2 tambah 1 ya kan, 2 mol 3 mol. Nah ini yang nanti dimasukin ke perhitungan stoikiometrinya. Ini berarti masukin ke M ini 1 ini 3 ini belum terbentuk nanti jadi berbentuk epsilon, ini epsilon, nah ini tetap x-nya 2 epsilon, jadi nanti 1 min epsilon, 3 min 2 epsilon, ini epsilon. Nah ini dipakai buat dari P-nya. P kan tadi sama dengan produk dikali P total, buat koefisien produknya kali reaktan, pangkat P total dikali koefisien reaktannya, nanti jadi epsilon dikali P total per 1 min epsilon dikali P total kali 3 min 2 epsilon kuadrat dikali P total kuadrat. Coret-coret nilai Kp nya berarti nah nilai Kp nya kan karena nggak berpengaruh ya, berarti K nya entalpi, ekses yang berpengaruh sama entalpi, berarti K nya tetap karena K1 kali K2, cuman ini diabaikan karena delta H nah ini diabaikan karena delta H nolnya konstan, kan reaksinya tetap sama-sama aja, berarti K nya sama 1,02616. Berarti dengan Kp sama dengan kita bisa nyari dengan 1,0216 epsilon per 1 min epsilon 3 min 2 epsilon kali P total kuadrat. Ini yang bisa dengan solve kalku, dapat nya tuh berarti nanti 0,99 ini enggak coba
ini 2616 ya, 2616 sama dengan epsilon dikali 1 min epsilon dikali 2 epsilon di kuadratin dikali P total kuadratnya berarti 74,97 kuadrat. Solve. Nah, 0,999 P totalnya tadi 78,97 ATM. Kita dapat epsilonnya segini. Nanti cari komposisinya, berarti komposisi senyawa sama, kalau epsilon tadi sama dengan mol CO sama dengan mol CH3OH, berarti kan dia molnya 0,999 mol. Kalau buat karena dia 2 epsilon berarti 2 dikali 0,999 jadi 1,998 mol. Dapat nih komposisi akhirnya. Nah, kita berdasarkan pembuktian kesetimbangan itu kan konsentrasi reaktan bertambah. Terus kesetimbangan gesernya ke kiri. Konsentrasi reaktan bertambah, ketimbangan geser ke kiri, ya kan? Bergeser ke arah produk, geser ke kanan. Konsentrasi reaktan bertambah, kesetimbangan karena konsentrasi reaktan bertambah, berarti di kanan tuh butuh berapa tambahan buat menyeimbangkan agar reaksinya itu sama dengan yang kiri. Senyawanya di kanan berbentuk kiri, berarti kesetimbangan geser kanan produk. Nah, akibatnya konsentrasi CH3OH meningkat. Nah, ini benar nggak? Coba kita bandingin dengan soal C. Soal C itu
Ya, konsentrasi CH3OH. CH3OH itu ya 0,966 mol. Nah, kalau di yang soal karena ada penambahan ekses H2 98%, kan berarti mol awalnya H2 ini jadi bertambah kan, jadi dari 2 mol ke 3 mol, jadi kan si konsentrasi reaktornya bertambah. Konsentrasi reaktornya bertambah itu mengakibatkan si mol CH3OH ini juga ikut naik karena namanya reaksi kesetimbangan yang kiri naik kan juga, maksudnya buat ada tetap reaksi setimbang diperlukan mol buat bertambah. Mol kesetimbangan bakal geser ke kanan ke produk buat menambah nilai CH3OH 0,99 mol akibat penambahan ekses terhadap H2 yang semula 2 mol menjadi 3 mol. Ya, kurang lebih itu soal yang bisa dibahas, soal nomor 4 yang bisa dibahas. Kalau ada pertanyaan boleh, semoga dapat dipahami. Terima kasih.